Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد, yang kami hormati Bapak Lurah Prambiji, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Prambiji, yang kami hormati ibu-ibu segenap jamaah Majelis Ta'lim atau pengajian rutin, yang insya Allah kita semua ibu-ibu yang hadir di sini semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, selaku hamba Allah yang beriman, tiada kata yang paling pantas, yang paling patut membasahi lisan kita, menyirami hati kita, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semata-mata atas limpahan rahmat Allah Jalla wa'ala, atas curahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di sore ini, di hari yang sangat mulia, ibu-ibu. Kenapa saya katakan ini hari yang mulia? Karena hari ini kita berada di hari Kamis. Hari Kamis itu disebutkan oleh Nabi kita dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Ketika beliau menjelaskan alasan berpuasa di hari Senin dan Kamis, terutama di hari Kamisnya, beliau mengatakan, "Hada yaumun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Hari Kamis ini, kata Nabi, adalah hari diangkatnya amal kepada Allah. Jadi amalan kita dalam seminggu itu diangkat di hari Kamis. Wa ana uhib, kata Nabi, dan aku senang, an turfa'a amali wa ana sha'im. Aku sangat senang ketika amalku dibawa menuju Allah, dilaporkan kepada Allah, dihadapkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi subhanallah. Jadi salah satu alasan kenapa kita disunahkan puasa Senin Kamis, ibu-ibu ya, supaya ketika amalan kita dihadapkan kepada Allah, kita sedang berpuasa. Alangkah senangnya Allah Jalla wa'ala ketika nama hambanya dilaporkan,
dia dalam keadaan beribadah. Seperti saat ini Ibu, kita sekarang ini sedang hadir di majelis zikir. Ini namanya majelis zikir, ya. Dan yang hadir ini bukan cuma ibu-ibu ini. Di tengah-tengah kita ini hadir malaikat-malaikat yang khusus ditugaskan untuk mendatangi majelis zikir. Walaupun kita mungkin saat ini tidak melihat, tapi di sini ada ribuan malaikat yang hadir. Ibu-ibu, mereka ditugaskan khusus mencari majelis-majelis zikir. Lalu malaikat-malaikat ini nantinya akan kembali kepada Allah, ya, di waktu asar ini. Nanti setelah ini, Allahu a'lam, entah jam berapa, malaikat-malaikat ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebelum maghrib. Ketika mereka tiba di hadapan Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Min aina antum?" Dari mana kalian? Wahai malaikat, kata Allah, ya Allah, kami baru saja dari hamba-Mu yang sedang berzikir, yang sedang menghadiri majlis zikir. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka harapkan dengan zikirnya itu? Ya, maka malaikat menjawab, mereka mengharapkan surga. Mereka ingin terhindar dari azab neraka. Maka Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surgaku? Kata malaikat, tidak ya Allah, mereka tidak pernah. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat nerakaku sehingga mereka khawatir takut? Ya. Malaikat mengatakan tidak ya Allah. Ya. Lalu malaikat Allah bertanya lagi, Bu, bagaimana jika mereka melihat surgaku, kata Allah? Maka malaikat berkata, mereka akan tambah taat, mereka akan tambah rindu, ya, mereka akan tambah cinta kepada surga ya Allah. Lalu kata Allah, bagaimana jika mereka melihat nerakaku? Malaikat mengatakan mereka akan tambah takut ya Allah. Mereka akan tambah jauh dari dosa-dosa karena takut akan neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikat, persaksikanlah bahwa semua orang yang ada di majelis itu telah aku ampuni dosanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Insya Allah ibu-ibu, kita yang hadir di majelis ini, jika niatnya benar, ya, niat kita hadir karena Allah, bukan karena yang lainnya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang diampuni Allah Jalla wa'ala. Minimal untuk hari ini, atau paling tidak untuk pekan ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada malaikat yang melapor, ya, ya Allah, kata malaikat, ada orang yang datang ke majelis itu bukan untuk dengar pengajian, hanya untuk numpang lewat saja ya Allah. Apakah mereka juga mendapatkan ampunan-Mu? Kata Allah, iya, mereka juga mendapatkan ampunan. Jadi kalau hanya numpang lewat, Bu, ya, maksudnya datang ke sini sebentar, setelah itu pamit, dia pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ibu-ibu sekalian, di awal pengajian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hadirnya kita di majelis ini dengan hati yang ikhlas, dengan langkah yang baik, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sarana terampuninya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena
hari ini saya tidak diberikan tema khusus oleh panitia, maka saya tentukan tema sendiri. Ya, tema kita hari ini kunci meraih keberkahan hidup. Ya. Apa kiat-kiat supaya hidup kita berkah? Saya yakin sekali semua kita yang hadir ini pasti ingin hidupnya berkah. Ya, apa itu berkah? Nah, ini ibu penting. Mahiyal barakah. Apa itu berkah? Berkah itu kalau dalam bahasa Arab artinya an-nama'u waz-ziyadah. Berkah itu artinya pertumbuhan, an-nama. Jadi kalau harta kita berkah, maka dia akan tumbuh berkembang. Arti yang lain, al-barakatu hiya ziyadah. Berkah itu artinya ketambahan. Harta kita terus bertambah. Kalau keberkahan itu pada umur, maka umur kita akan bertambah manfaat, baik bagi keluarga maupun bagi orang lain. Kalau keberkahan itu pada ibadah, maka ibadah kita akan terasa semakin nyaman, ibu-ibu. Ibadah kita akan terasa semakin lezat. Ya, jadi kalau orang sudah berkah ibadahnya, maka dia akan merasakan ketenangan dalam ibadah. Dia akan merasakan kesejukan. Dia akan merasa betah kalau beribadah lama. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberkahan itu pada keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia. Sehingga tujuan rumah tangga seperti yang diinginkan oleh Nabi itu tercapai, yaitu baiti jannah, rumahku surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin rumah seperti surga harus berkah dulu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, berkah itu artinya berkembang, tumbuh, ada ketambahan-ketambahan. Ibu-ibu sekalian, baik yang terkait dengan lahir kita maupun yang terkait dengan batin kita. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kunci untuk meraih keberkahan hidup kita ini? Ya. Paling tidak ada 5 kunci hidup yang berkah, ibu-ibu. Ini saya jelaskan ringkas saja. Ada 5 kunci. Mungkin ya ibu-ibu selama ini sudah pernah dengar sebagiannya, atau sudah pernah dengar seluruhnya, tetapi tidak salah kalau kita ulang kembali. Karena sifatnya manusia, ibu-ibu, selalu lupa. Ya, kemarin diingatkan, sekarang bisa jadi lupa. Sekarang kita ingatkan, bisa jadi minggu depan lupa lagi, atau bulan depan lupa lagi. Itulah manfaat pengajian bulanan itu, ibu-ibu, ya, untuk mengingatkan yang lupa, ya, atau untuk mempertajam apa yang tadinya mungkin terlupa, ibu-ibu sekalian. Ada 5 kunci keberkahan hidup. Yang pertama, yang paling pokok, dan inilah kunci dari semua keberkahan, kata ulama, adalah takwa. Ya. Ini adalah kunci utama sebuah keberkahan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa? Karena takwa ini, ibu-ibu sekalian, adalah permata yang dimiliki seorang mukmin. Takwa adalah ciri, karakter, sifat, akhlak paling tinggi yang
yang melekat pada diri seorang mukmin adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu ya, kalau kita baca Al-Quran, semua pesan-pesan baik dalam Al-Quran itu selalu diawali dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, selalu dimulai dengan kata itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, jadi pesan-pesan takwa ini Ibu-ibu sekalian adalah kunci keberkahan rezeki kita. Takwa ini Ibu-ibu sekalian artinya secara umum ya, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk Allah dan semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu makna pertama dari takwa. Jadi kita melakukan ketaatan berdasarkan petunjuk Allah. Jadi jangan sampai kita melakukan ketaatan ya karena keinginan kita, karena nafsu kita, ya. Tetapi betul-betul karena petunjuk Allah. Sholat kita berdasarkan petunjuk Allah, zakat kita berdasarkan petunjuk Allah, puasa kita Ibu-ibu berdasarkan petunjuk Allah, termasuk ngaji kita, zikir kita berdasarkan petunjuk dari Allah. Apa petunjuk Allah? Al-Quran, hadis. Itulah petunjuk Allah. Al-Quran, hadis Nabi SAW. Dan tujuannya apa kita melakukan ketaatan? Tujuannya sawab Allah. Kita mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho Allah. Ibu-ibu sekalian, disinilah pentingnya memperbaiki niat kita. Jadi ketika ibu datang, ya, niat sangat menentukan. Kalau niat tadi salah, ibu disinihan dikasih. Tapi kalau niatnya tadi benar, keluar dari rumah bismillah, saya ingin hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan ketambahan ilmu dan untuk memperkokoh tali silaturahim, maka insya Allah itu pahalanya besar sekali ibu sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna takwa yang kedua ibu-ibu, ya, an tatruka ma'siyat Allah. Jadi kalian meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, dan kalian takut nanti mendapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pengertian yang kedua. Ibu-ibu, setiap perbuatan dosa yang kita tinggalkan karena Allah, setiap perbuatan maksiat yang kita tinggalkan karena Allah, ya, maka itu adalah takwa, ibu-ibu sekalian. Ya, kalau niat kita, tujuan kita betul-betul motivasinya karena kita takut jika kita terjerumus dalam perbuatan dosa itu, kelak kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah makna takwa ibu-ibu sekalian. Jadi takwa itu ibarat perisai ibu-ibu. Jadi kalau kita lagi berperang supaya tidak terkena kilatan pedang musuh, kita pakai perisai. Nah, perisai inilah takwa. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, tanya dulu hati kita, ya Allah, ini benar tidak, Engkau ridhoi tidak. Itulah takwa ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Dulu sahabat Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, kata Umar, ya, jelaskan kepada saya arti takwa. Maka Ubay mengatakan, wahai Khalifah, wahai Umar, bagaimana sikapmu jika engkau melewati jalan yang berduri? Jadi kalau kita lewat di jalan ada duri, ya, apa yang kita lakukan? Kata Umar, saya akan angkat kaki saya akan hati-hati jalan supaya tidak tertusuk duri. Kata Ubay, itulah takwa. Takwa itu adalah mawas diri.
hati-hati jangan sampai terjerumus di dalam perbuatan dosa. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini Bapak Ibu sekalian yang banyak sekali jenisnya. Salah satu jenis takwa yang sangat disenangi oleh Allah dari kita hari ini adalah silaturahim. Ini hadirnya kita di sini itu sudah takwa, ya. Dan silaturahim ini sangat banyak manfaatnya. Mungkin selama ini kita berpikir silaturahim ini, ya, hanya memperbanyak saudara, memperbanyak kenalan. Tapi di balik itu banyak keberkahan yang kita raih dari silaturahim. Karena itu dalam sebuah hadis Rasul kita bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, diberkahi, ibu-ibu sekalian ya, lalu dibentangkan rezekinya oleh Allah, maka hendaklah dia menghubungkan tadi silaturahim. Ibu-ibu kalau ingin berkah umur, luas rezeki, maka banyak-banyak silaturahim. Jadi tidak apa-apa ibu kita kehilangan waktu setengah jam, kehilangan waktu 1 jam, tetapi keuntungannya dahsyat. Ya, umur kita berkah, rezeki kita diluaskan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau silaturahim itu dibarengi pengajian. Apalagi kalau silaturahim itu dibarengi arisan. Luar biasa tuh. Udah dapat rezeki akhirat, ya, dapat juga rezeki dunia. Ibu ya, itu luar biasa. Nah, ini ibu sekalian, jadi kiat yang pertama untuk meraih keberkahan rezeki adalah takwa. Salah satunya adalah silaturahim. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar rezeki kita berkah, jaga sholat kita. Ini kunci kedua adalah sholat. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian jangan pernah merasa rugi waktu karena sholat. Ada tidak orang seperti itu merasa rugi kalau dia sholat? Ya, terlambat ke pasar, terlambat ke kantor, terlambat ke tempat kerja. Ada seperti itu, ya. Orang yang seperti ini berarti belum paham konsep rezeki. Rezeki itu, ibu-ibu sekalian, sudah ditetapkan oleh Allah kadarnya. Hari ini ibu dapat berapa? Itu sudah ditetapkan. Ibu mau cepat mau lambat, tetap rezekinya segitu saja. Ya, misalnya sekarang Ustadz Ahmad Arifin ini rezekinya hari ini hanya 100.000. Saya mau keluar cepat, mau keluar lambat, tetap rezekinya 100.000. Ya, saya dan Pak Rojuli sama-sama ditetapkan 100.000 hari itu. Tapi nikmatnya beda dari ibu sekalian. Beda. Apa yang membuat berbeda nikmatnya itu? Keberkahan. Ya. Saya dapat 100.000, beliau 100.000, sama-sama. Tapi bisa jadi uang itu habis, beliau tidak merasakan kenikmatan 100.000. Tapi saya misalnya hanya pakai 10.000, saya merasakan nikmatnya. Yang membedakan adalah keberkahan. Jadi bisa jadi orang kaya, ibu-ibu sekalian, mohon maaf ini, ya, dikasih rezeki dalam sejam itu bisa 1 juta. Sejam bisa 1 juta. Bahkan ada yang Masya Allah ngomong sekali itu 70 juta. Contohnya Habibie. Beliau kalau diundang menjelaskan masalah mesin, ibu sekalian, per jam itu dihitung 70 juta per jam. Jadi gimana kalau ngomongnya 5 jam, ya, tinggal dikalikan. Itu satu perusahaan, belum perusahaan yang lain, perusahaan. Ya. Tapi kalau orang miskin, Bu, mohon maaf, orang miskin dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, ibu-ibu sekalian, bisa jadi hanya dapat 50.000. Coba lihat orang yang pukul batu,
kerjanya mecah batu. Terus saya lihat dari jam 7 sampai jam 5 ya, maksimal dia diberikan gaji 100 sehari. Ya, subhanallah. Tapi ibu ingat, yang dapat 70 juta 1 jam dengan yang dapat 100.000 sehari, itu bisa jadi orang yang miskin tadi lebih nyaman dia nikmati dibandingkan orang yang kaya. Ibu-ibu sekalian, ya, lebih nyaman. Kenapa? Karena dia terima dengan penuh kesyukuran. Sedangkan yang kaya tadi dia terima dengan apa? Kesombongan, dengan keangkuhannya. Ibu-ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan keberkahan itu bukan urusan banyak sedikitnya, ibu-ibu, tapi urusan apa? Syukurnya di dalam hati kita. Jadi ibu-ibu, karena itu orang yang rajin sholat, ya, orang yang mengawali aktivitasnya dengan sholat, maka Allah jamin keberkahannya. Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, burika li ummati fi bukuriha, umatku ini diberkahi di waktu subuhnya. Ini hadis sahih ibu. Jadi umat Nabi Muhammad itu diberkahi di waktu subuh. Artinya apa? Kalau ibu mengawali aktivitas dengan sholat subuh, maka itulah awal keberkahan. Tapi kalau ibu mengabaikan waktu subuh, ya, langsung ke pasar, ibu langsung ke mall, ibu langsung ke tempat kerja, maka Allah cabut keberkahannya. Karena itu, ya, nasihat saya pribadi untuk kita semua yang hadir, mari awali setiap aktivitas kita di pagi hari dengan sholat subuh. Karena itu kenapa sholat subuh sebelum terbit matahari? Kenapa tidak harus jam 9 pagi aja bu sholat subuhnya? Kenapa harus sebelum terbit matahari? Supaya apa? Supaya kita mengawali aktivitas kita dengan amalan akhirat. Karena barang siapa yang melakukan amalan akhirat, maka Allah jaminkan dunianya. Tapi sebaliknya, mereka yang melakukan amalan dunia dengan mengabaikan akhirat, maka Allah akan mencabut keberkahan dunianya dan dia tidak dapat balasan akhirat. Ya, ibu sekalian. Ini sering sekali saya sampaikan ibu di Masjid Agung. Ya, karena mohon maaf, kalau kita ke pasar itu ibu-ibu jam 3:30 itu sudah ramai pasar ya. Kira-kira sholatnya jam berapa? Nah ini pertanyaan untuk kita semua sebagai remaja. Jadi sekali lagi sholat, ini kunci keberkahan yang kedua. Kunci keberkahan yang ketiga ibu-ibu sekalian adalah banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Jadi memang kelihatannya secara kasat mata kalau kita sedekah itu kurang ya, berkurang terus harta kita. Tetapi ibu-ibu sekalian, secara tidak langsung Allah berkahi setiap yang kita keluarkan. Karena itu Rasul jaminkan, ya, kata Nabi, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan pernah harta kalian berkurang karena sedekah. Itu jaminan bu. Yang jaminkan bukan saya, yang jaminkan itu Rasulullah. Dan Rasul tidak pernah berbicara dengan nafsu beliau. Semua yang keluar dari lisan Nabi adalah wahyu dari Allah. Dan beliau jamin tidak akan pernah berkurang harta kita karena sedekah. Justru kebalikannya, akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mesti saat itu bu. Bisa jadi besok, bisa jadi berikutnya. Bisa jadi keberkahan itu tidak datang kepada kita, tapi datang kepada anak-anak kita. Ya, jadi anak yang soleh, jadi anak yang bermanfaat. Bisa jadi datang ke rumah kita jadi rumah yang aman, ibu ya. Jadi keberkahan itu tidak harus berupa materi, keberkahan itu banyak. Jadi jangan sampai nanti kita keluarkan sesuatu, kita cari berkahnya, kok tidak ada berkahnya? Jangan, ibu sekalian. Justru perbuatan seperti itu dibenci Allah. Kenapa? Berarti itu namanya alman. Alman itu mengeluarkan sesuatu
dengan harapan dapat ketambahan yang lebih banyak tidak boleh. Ibu sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu ada pada zikrullah. Jadi semakin sering kita berzikir kepada Allah, maka akan semakin berkah hidup kita. Keberkahan yang paling utama yang kita raih dengan zikir adalah ketenangan jiwa, ketentraman hati. Ya, adakah nikmat yang lebih besar daripada ketenangan? Ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan materi. Ya, andaikan ketenangan bisa dibeli dengan materi, maka mungkin ya orang kaya adalah orang yang paling tenang. Tapi kita lihat, ya, realita di televisi, di media sosial, banyak orang kaya yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak normal. Kenapa? Karena mereka tidak tenang, mereka tidak tentram. Banyak artis-artis yang bunuh diri karena ketenarannya. Kenapa mereka tidak tenang? Ibu-ibu sekalian, banyak bintang-bintang film yang minum obat tidur, overdosis meninggal. Kenapa? Mereka tidak tenang. Ibu-ibu sekalian, ya, banyak para pejabat konglomerat yang tiba-tiba bunuh diri. Ibu-ibu sekalian, kenapa? Karena mereka tidak tenang. Setiap hari apa? Diincar oleh KPK. Setiap hari diincar oleh BPK. Setiap hari dicari oleh inspektorat. Nggak tenang, ya. Jadi yang tenang itu ternyata petani, ibu sekalian. Yang tenang itu nelayan, dapat ikan 2-3 ember, alhamdulillah. Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, berkah yang paling indah itu adalah ketenangan, ketenteraman. Dan ketenteraman tidak akan pernah kita raih dari harta kita, tapi ketenangan dari zikrullah. Karena itu Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu adalah orang yang hatinya selalu merasa tenang dengan berzikir kepada Allah. Maka ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita tenang. Maka kapanpun dimanapun ibu, jangan lupa banyak-banyak berzikir kepada Allah. Baik ketika kita berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ya, banyak-banyak berzikir, ibu-ibu. Yang terakhir, yang kelima, ibu-ibu sekalian, keberkahan itu akan kita raih dengan doa, ibu-ibu. Jadi perbanyak doa, ini senjata kita, ya. Semakin banyak kita berdoa, maka Allah semakin cinta kepada kita. Ya, semakin sering kita minta kepada Allah, semakin sering kita ketuk pintunya Allah, maka Allah semakin senang, ibu-ibu sekalian. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, Innallaha la yamal hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan kepada kalian hingga kalian yang bosan berdoa kepada Allah. Maka jangan pernah bosan berdoa. Walaupun ibu berdoa setiap hari 100 kali, Allah tidak bosan. Malah Allah suka, Allah senang. Ibu sering ketuk pintu Allah, Allah senang. Berbeda dengan kita manusia. Ya, semakin sering orang datang minta, semakin jengkel kita. Ini setiap hari pagi datang ketuk pintu pinjam uang, siang datang lagi ketuk pintu pinjam uang, pasti kita jengkel. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap yang ketuk pintu mesti, ya, terpikir ini pasti pinjam. Padahal yang datang itu tahu, ya, keluarga. Ibu-ibu sekalian. Itu artinya apa? Manusia kalau terlalu sering diminta, dia akan bosan. Tapi Allah tidak. Justru orang yang enggan meminta kepada Allah dimurkai. Perhatikan. Dalam Al-Quran dikatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Dan Tuhan kalian mempermaklumkan, berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Itu jaminan itu. Sebaliknya apa kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin.
Sesungguhnya orang-orang ya yang menyombongkan diri, enggan berdoa kepadaku, ya, pede dengan kemampuannya, pede dengan ilmunya, pede dengan keterampilannya, enggan berdoa, tidak mau sadarkan urusannya kepada Allah, ya, aku pasti akan lemparkan dia ke neraka, dalam keadaan hina kepada Allah. Jadi ibu, walaupun mohon maaf kita punya kehebatan, keterampilan, ya, kita punya ilmu yang cukup, jangan pernah berpaling dari doa. Ibu-ibu sekalian, angkat tangan, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya zat yang rindu mendengar keluhan kita, yang rindu mendengar permintaan kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia, mereka bosan. Ibu-ibu rahmati Allah. Karena itu ibu-ibu, salah satu nama Allah dalam Al-Quran As-Samad. As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat mengadu, Allah tempat bergantung dalam semua urusan kita. Maka mari ibu-ibu gantungkan hati kepada Allah dalam urusan apapun, besar kecilnya. Ibu-ibu sekalian, ngadulah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya apa? Sebelum minta pertolongan, mulai dengan ibadah. Jangan sampai setiap hari kita minta aja sama Allah, tapi giliran diajak ibadah enggak mau. Ini juga salah. Ibu-ibu rahmati Allah, harus seirama itu, jalan seiring. Iyyaka na'budu, ibadahnya jalan, iyyaka nasta'in juga jalan. Itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ibu-ibu sekalian, dengan 5 kiat tadi kalau kita jaga dengan baik, insyaallah ibu-ibu sekalian, Allah berkahi hidup kita. Jadi saya ulangi, pertama takwa, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah, banyak bersedekah, yang keempat zikir tambah istighfarnya luar biasa. Kalau ini bergandengan aja, zikir istighfar luar biasa, ibu sekalian. Kemudian yang kelima, doa. Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kalau ada kesempatan lain nanti kita tambahkan. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap jamaah pengajian, muliakan Allah, agar diberkahnya majelis kita, mari kita tundukkan kepala, kita memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita menjadi doa yang diterima. Kita awali dengan kita beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal amal wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal mal wa nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat. Allahumma thabbitna wa
ثقل موازيننا وحقق إيماننا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارفع درجاتنا وارزقنا العلا من الجنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jika rezeki kami masih di langit, ya Allah, turunkan untuk kami, ya Allah. Jika masih terbentang luas di bumi-Mu, ya Allah, maka keluarkan, ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan, ya Allah. Jika masih tersembunyi, perlihatkan, ya Allah. Jika sedikit, berkahi, ya Allah. Allahumma atina kama ataita ibadaka salihin. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ya Allah, hari ini adalah hari terakhir kami di bulan Muharram, ya Allah. Maka jadikanlah akhir kami di bulan ini menjadi akhir yang husnul khatimah. Allahumma ya Allah, jadikanlah malam ini, malam pertama bulan Safar, ya Allah, menjadi malam yang paling barakah bagi kami, ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berkahi kami, ya Allah. Berkahi keluarga kami, berkahi rezeki kami, ya Allah. Berkahi pekerjaan kami, berkahi umur kami, berkahi urusan-urusan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majelis kami, ya Allah, menjadi majelis yang berhiaskan rahmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami setelah ini, ya Allah, menjadi perpisahan yang penuh dengan ampunan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Haji Ahmad Arifin LC. Insya Allah apa yang beliau sampaikan tadi menambah ilmu kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita mencapai keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya hormati, selanjutnya adalah pengumuman dari Sekretaris Tim Penggerak PKK Kelurahan Grambiji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Grambiji beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ahmad Arifin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, singkatnya ibu-ibu warga RW 04. Kami dari tim penggerak PKK Kelurahan Grambiji akan menyampaikan beberapa buah pengumuman. Adapun pengumuman yang pertama, jumlah kantong amal yang kami terima pada sore hari ini berjumlah Rp180.000. Sekali lagi, jumlah kantong amal berjumlah Rp180.000. Pengumuman yang kedua, untuk pengajian tim penggerak PKK Kelurahan Grambiji tingkat Kelurahan Grambiji, pelaksanaannya di RW 05 bertempat di Masjid Al-Amin Al-Mu'min, mohon maaf salah ucap.
untuk tanggal 17 Oktober tahun 2020 bertempat di RW 05 di Masjid Al-Amin Al-Mukmin Hawa Corona. Untuk pengumuman yang ketiga, sebelum ibu-ibu pengurus meninggalkan tempat, kami mohon untuk tanda tangan atas kehadirannya absen di depan kami. Lewat kesempatan ini, kami dari pengurus tim penggerak PKK Kelurahan Brambiji mempersilakan kepada warga RW 04 jadi tidak monoton ibu hanya menghadiri kegiatan pengajian di RW ibu saja. Lewat kesempatan ini kami mempersilakan untuk menghadiri pengajian bulan depan tersebut. Demikian pengumuman dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada dalam PKK Kelurahan Brambiji. Bapak Ibu jemaah pengajian yang saya hormati, selanjutnya adalah acara terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum acara ini kita tutup, izinkan kami pihak penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada hari ini, dan kami tak lupa pula mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama penyelenggaraan acara ini ada sesuatu dan lain hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, marilah kita sama-sama menutup kegiatan kita ini dengan melafazkan hamdalah.